Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menandatangani Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara sebagai langkah menghadapi wabah pandemi corona. Saya baru saja menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Merespons, dan kita sudah sejak awal, sejak sebelum itu ada, kita sudah menyiapkan itu semua. Nanti kalau tidak sependapat dengan itu, kita uji, kita adu argumen. Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 tersebut telah digugat di MK untuk melakukan uji materi karena dianggap banyak pasal di dalamnya terdapat kontroversi. Salah satunya lembaga berwenang yang tidak dapat dituntut dalam ranah pidana maupun perdata karena dalam menjalankan tugas berdasarkan itikat baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak akan kemungkinan terjadinya kasus korupsi. Namun tidak hanya isinya yang bersifat kontroversi, berbagai pihak juga mengatakan bahwa dasar pembentukan Perpu tersebut juga tidak relevan karena hanya berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Profesor Jimli Hasidik, menyatakan bahwa seharusnya Perpu tersebut juga harus berdasarkan pada pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih jelas menyatakan bahwa Perpu tersebut hanya berlaku sebagai undang-undang sementara yang digunakan untuk menghadapi wabah pandemi corona. Profesor Jimli dalam kuliah umum hukum tata negaranya juga menyatakan bahwa Perpu tersebut bukanlah Perpu dalam keadaan darurat, melainkan Perpu biasa, yang mana Perpu biasa tersebut juga kita ketahui bahwa apabila disetujui oleh DPR maka akan berlaku permanen dan berlaku seterusnya sebagai peraturan perundang-undangan yang sah. Padahal segala ketentuan di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 tersebut berisi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menghadapi wabah pandemi corona. Menanggapi pro kontra yang mungkin akan terjadi terhadap Perpu nomor 1 tahun 2020 tersebut, Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia menyatakan juga bahwa pemerintah juga sudah siap untuk menghadapi uji materi yang akan dilakukan di MK. Profesor Mahfud MD juga menambahkan bahwa tidak ada Perpu yang tidak ditentang sepanjang masa pengeluaran Perpu. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah siap untuk beradu argumen menghadapi uji materi yang akan dilakukan di MK. Namun terlepas dari pro kontra yang terjadi, kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tersebut tidak bisa dipungkiri patut diapresiasikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi wabah pandemi corona. Perpu yang mengarah khusus pada kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara ini juga dapat dimaksudkan sebagai jawaban atas komentar-komentar dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mampu lockdown karena terbatasnya keuangan negara yang dimiliki. Meskipun lockdown tidak diberlakukan dan kebijakan PSBB di beberapa kota besar yang terdampak virus corona di Indonesia mulai dilonggarkan, bukan berarti Perpu ini tidak berguna. Tentunya akan tetap berguna. Karena jika kita lihat, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sebelumnya akan banyak membutuhkan banyak dana. Namun di samping itu, kita sebagai warga negara pada umumnya dan para pihak lembaga yang berwenang pada khususnya harus tetap melaksanakan fungsi pengawasan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya Muhammad Febrian Sahadrin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.